Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang Hari Paskah yang telah kita rayakan sebelumnya. Bagaimanakah cerita kisah tentang Hari Paskah ini? Tonton sampai habis dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke dalam cerita kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang makna dan perjalanan Hari Paskah. Bayangkan sebuah pagi yang sunyi ketika harapan seolah telah hilang. Setelah penyaliban Yesus, para murid hidup dalam ketakutan dan kesedihan. Mereka merasa bahwa semuanya telah berakhir. Namun, pada hari ketiga, sesuatu yang luar biasa terjadi, peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Hari Paskah, Hari Kebangkitan yang membawa harapan baru bagi dunia. Kisah ini diceritakan dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Paskah bukan hanya sebuah perayaan, tetapi inti dari iman Kristen tentang kemenangan atas kematian dan harapan yang tidak pernah padam. Kesedihan setelah penyaliban. Setelah Yesus disalibkan, suasana dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam dan kehilangan harapan. Peristiwa penyaliban menjadi pukulan besar bagi para murid dan pengikutnya. Mereka yang sebelumnya percaya bahwa Yesus adalah harapan dan penyelamat, kini harus menghadapi kenyataan bahwa Ia telah mati di kayu salib. Kisah ini diceritakan dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Para murid merasa takut dan bingung. Mereka tidak hanya kehilangan guru mereka, tetapi juga merasa terancam karena kemungkinan akan ditangkap oleh pihak berwenang. Banyak dari mereka memilih untuk bersembunyi, diliputi rasa takut dan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Selain rasa takut, ada juga perasaan putus asa. Harapan akan masa depan yang lebih baik seolah sirna. Mereka belum sepenuhnya memahami rencana Tuhan, sehingga kematian Yesus terasa seperti akhir dari segalanya. Kesedihan ini menggambarkan kondisi hati manusia ketika kehilangan harapan dan arah dalam hidup. Namun, di balik kesedihan itu, sebenarnya sedang terjadi sesuatu yang lebih besar. Meskipun para murid belum menyadarinya, peristiwa ini adalah bagian dari rencana yang akan membawa perubahan besar dari kesedihan menuju sukacita yang akan terungkap pada Hari Kebangkitan. Pagi Kebangkitan. Pagi Kebangkitan merupakan titik balik dari kesedihan menuju sukacita. Pada hari ketiga setelah penyaliban, beberapa perempuan termasuk Maria Magdalena datang ke kubur untuk merawat tubuh Yesus. Kisah ini diceritakan dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Ketika mereka tiba, mereka terkejut karena batu penutup kubur sudah terguling dan tubuh Yesus tidak ada di dalamnya. Dalam kebingungan itu, malaikat menyampaikan kabar yang mengejutkan. Yesus telah bangkit. Peristiwa ini menjadi momen yang mengubah segalanya. Dari kesedihan yang mendalam menjadi harapan yang baru. Awalnya, para perempuan itu merasa takut dan sulit percaya. Namun kabar kebangkitan ini membawa sukacita yang luar biasa. Mereka segera pergi untuk memberitahukan para murid tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar. Secara spiritual, pagi kebangkitan melambangkan bahwa harapan selalu datang setelah masa tergelap. Ini menjadi pesan bahwa tidak ada keadaan yang benar-benar berakhir selama masih ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dan bahwa dari keputusasaan dapat lahir kehidupan yang baru. Yesus menampakkan diri. Setelah kebangkitannya, Yesus mulai menampakkan diri kepada para pengikutnya dalam berbagai kesempatan. Peristiwa ini diceritakan dalam Injil Yohanes, Injil Lukas, dan Injil Matius. Penampakan ini menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar hidup kembali, bukan sekadar kabar atau cerita. Salah satu penampakan pertama adalah kepada Maria Magdalena di dekat kubur.
Awalnya ia tidak mengenali Yesus, tetapi ketika Yesus memanggil namanya, ia sadar bahwa itu adalah Dia. Momen ini menunjukkan kedekatan pribadi antara Yesus dan para pengikutnya. Yesus juga menampakkan diri kepada dua murid di jalan menuju Emmaus. Dalam perjalanan itu, ia berbicara dengan mereka dan menjelaskan kitab suci, tetapi mereka baru menyadari siapa Dia saat ia memecah-mecahkan roti. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus hadir bahkan ketika tidak langsung dikenali. Selain itu, Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sedang berkumpul. Ia menunjukkan luka di tangan dan lambungnya sebagai bukti bahwa ia benar-benar telah bangkit. Bahkan kepada Thomas yang ragu, Yesus memberi kesempatan untuk melihat dan percaya. Melalui semua penampakan ini, Yesus menguatkan iman para murid dan mempersiapkan mereka untuk tugas besar di masa depan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kehadiran Tuhan nyata dan bahwa iman dapat bertumbuh melalui pengalaman pribadi dengannya. Makna Paskah. Makna Paskah terletak pada kemenangan kehidupan atas kematian dan terang atas kegelapan. Peristiwa kebangkitan Yesus yang dicatat dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes menjadi inti dari iman Kristen. Ini bukan hanya sebuah kejadian sejarah, tetapi juga simbol harapan yang hidup bagi manusia. Paskah mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa selalu ada kehidupan baru setelah masa sulit. Dalam konteks rohani, ini melambangkan bahwa manusia dapat mengalami pembaruan, pengampunan, dan kesempatan untuk memulai kembali. Selain itu, Paskah juga berbicara tentang kasih yang besar. Pengorbanan Yesus dan kebangkitannya menjadi bukti bahwa kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih ini diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali, sebagai undangan untuk hidup dalam kebenaran dan harapan. Secara pribadi, makna Paskah mengajak setiap orang untuk merenungkan hidupnya. Ini adalah momen untuk bangkit dari kesalahan, meninggalkan hal-hal yang lama, dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Paskah menjadi pengingat bahwa dalam setiap kegelapan selalu ada terang yang menanti. Paskah dalam kehidupan manusia. Paskah bukan hanya sebuah perayaan rohani, tetapi memiliki makna yang sangat nyata dalam kehidupan manusia sehari-hari. Peristiwa kebangkitan Yesus yang diceritakan dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan dalam hidupnya. Dalam kehidupan, setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit kegagalan, kehilangan, kesedihan, atau rasa putus asa. Paskah mengingatkan bahwa, seperti Yesus yang bangkit dari kematian, manusia juga dapat bangkit dari masa gelap mereka. Ini adalah simbol harapan bahwa tidak ada keadaan yang benar-benar akhir selama masih ada iman dan usaha untuk berubah. Paskah juga mengajarkan tentang pengampunan dan pembaruan hidup. Kebangkitan Yesus menjadi tanda bahwa manusia diberi kesempatan untuk meninggalkan masa lalu yang buruk dan memulai kehidupan yang baru. Ini adalah ajakan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan hidup dengan nilai-nilai yang lebih baik. Pada akhirnya, Paskah dalam kehidupan manusia adalah tentang harapan yang tidak pernah padam. Ini mengajarkan bahwa dalam setiap kegelapan selalu ada terang yang menanti. Dengan iman, keberanian, dan hati yang terbuka, setiap orang dapat menemukan kekuatan untuk bangkit dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Hari Paskah adalah kisah tentang harapan yang tidak pernah mati. Dari kesedihan menuju sukacita, dari kematian menuju kehidupan, itulah perjalanan yang menjadi inti dari Paskah. Semoga kisah ini menguatkan dan menginspirasi kita semua untuk tetap percaya bahwa setelah setiap kesulitan, selalu ada kebangkitan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah rohani yang menginspirasi.